Pemirsa, selamat berjumpa lagi di program Ngobras, yaitu talk show ngobrol serius tapi santai, yang akan membahas tentang inovasi dan program kerja tahun 2025. Kali ini program Ngobras ngobrol serius tapi santai berlangsung di kantor pemerintah Kecamatan Cimaung. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan. Selamat berjumpa lagi dalam program Ngobras, yaitu ngobrol serius tapi santai. Kali ini saya ada di pemerintahan Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Kebetulan bersama Bapak Camat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah. Ini Pak Camat yang senior, yang mana dia begitu rajin dan peka terhadap masyarakat. Dan mungkin kali ini untuk menjabat di Kecamatan Cimaung. Pak, saya mau tanya-tanya nih, untuk di Kecamatan sendiri nih, berapa lama sekarang Pak? Udah berapa lama sekarang udah menjabat? Ini alhamdulillah kita udah jalan 2 mingguan. 2 mingguan, masih baru nih Pak Camatnya. Ya. Walaupun dia di camatnya mungkin di Gaplea. Pak, mungkin kira-kira nih inovasi apa yang dilaksanakan di Desa Cimaung untuk mengembang di Kecamatan Cimaung untuk mengembangkan kemajuan khususnya di daerah Cimaung? Apa saja Pak? Nah, kita sebelum bicara masalah inovasi, Betul. saya tetap pada tupoksi saya selaku camat berkaitan dengan bantuan keuangan ke desa. Betul. Apa yang lagi tren sama pemerintah sekarang, ya makanya kita sedang memperkuat tim pembina di tingkat kecamatan. Pertama berkaitan dengan bantuan keuangan ke desa ya, baik itu DD, kemudian ADPD, itu perlu dapat pembinaan bantuan gubernur juga demikian. Betul. Nah, apalagi di DD itu kan ada diamanatkan bahwa 20% untuk ketahanan pangan. Betul. Nah, itu menjadi suatu hal yang menarik. Ya, suatu hal yang menarik karena 20% itu nanti akan dititipkan ke BUMDes. BUMDes ya. Mau tidak mau kan BUMDes itu dipaksa sekarang dipaksa untuk melakukan suatu kegiatan. Ya, nanti mekanismenya kan transfernya harus ke BUMDes. Terus ini Pak, rencana kegiatan juga disiapkan sama desa. Kita lagi ini pendalaman ke arah situ. Karena jangan sampai ada ya kita meminimalisir lah, minimalisir. Itu berapa penyuluhan itu gimana Pak untuk dari dari pihak kecamatan penyuluhan juga dilakukan, pengecekan di lapangan juga benar nggak dilaksanakan. Kita harus lihat dari RAB-nya, dan itu juga nanti kan sesuai dengan program pemerintah itu akan membantu kepada makan bergizi gratis MBG ya. Nah, yang kedua mungkin kita menekankan kepada yang sedang isu sekarang ramai-ramainya berkaitan pembentukan Koperasi Merah Putih ya. Nah, Koperasi Merah Putih alhamdulillah di Cimaung itu udah bentuk kepengurusannya, bahkan difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Bandung berkaitan dengan payung hukumnya dari notaris melalui Bapak Bupati, melalui Dinas Koperasi. Nah, kemarin kita hasil rakor dengan Bapak Bupati, kita lebih tekankan lagi di wilayah di sini ada 10 desa ya. Kita panggil kepala desanya dengan kepala koperasinya. Ya. Pertama mungkin saya ingin mengecek personil yang udah ada, ya. Personil yang udah ada, SDM-nya dilihat latar belakangnya, ya. Karena bagaimanapun juga itu akan menjadi suatu acuan bagi kita, manakala SDM-nya mungkin ada yang kurang jadi nanti harus ada kriteria khusus Pak ya? Iya, harus ada peningkatan, harus ada program peningkatan SDM untuk pengurus koperasi itu. Bukan berarti kita ingin membatalkan, tapi kita perlu tahu SDM yang duduk dalam kepengurusan itu, ya, dia latar belakang, pendidikan, pengalaman. Jadi kita pemerintah bisa mengambil kebijakan ke depannya untuk meningkatkan SDM, kemampuan SDM manajerialnya, ya. Kemudian kita cek juga
keanggotaan yang betul. yang sudah ini yang udah masuk ke koperasi. Karena bagaimanapun juga koperasi itu kan motonya dari anggota oleh anggota untuk anggota. Betul. Makin banyak anggota berarti makin besar asetnya. Karena di situ ada simpanan sukarela dan simpanan wajib ya. Nah, kemudian selanjutnya kita melihat bidang usahanya. Bidang usahanya kira-kira apa? Kira-kira di Cimong kebanyakannya usaha Pak? Usaha untuk koperasi itu macam-macam Pak. Ya macam-macam. Ada yang mulai sembako, ke sembako, pupuk, karena bidang usaha itu disesuaikan dengan potensi yang ada di desa masing-masing. Di sini kan kelihatannya banyaknya agraris ya, pertanian. Itu mungkin mereka ada yang penyediaan pupuk, ya terus masalah pertanian, hasil pertanian, itu juga kita perlu lihat ke situ biar nanti koperasi itu betul-betul berkembang. Ya. Kemudian kita juga menekankan berkaitan dengan permodalan. Juga. Permodalan. Tidak lepas dari permodalan, Pak ya. Iya, untuk permodalan kita lihat jangan sampai mereka tuh sedikit-sedikit belum apa-apa pengen pinjam dulu. Dengan pinjam, Pak ya. Karena pemerintah memang membuka kesempatan. Pemerintah ada bank himbara melalui tapi tetap yang menjadi pada saat angsurannya tidak lancar, di kas koperasi nggak ada, itu kan dana desa yang menjadi ini. Itu perlu kita pertimbangkan, makanya kita mengadakan komunikasi, sharing dengan mereka, ya silakan kita berbagi pengalaman, mudah-mudahan ditemukan suatu formulasi yang baik untuk kedepannya keberhasilan koperasi di kita, ya. Kemudian untuk selanjutnya kita juga untuk inovasi mungkin berkaitan dengan karena Cimaung ini banyak menjamur UMKM ya. Betul. Ya UMKM, pengrajin juga ya. Dari UP2K juga banyak industri di rumahan. Ya itu juga kan perlu bimbingan dari kita. Ya kita kemarin ada komunikasi dengan rekan yang dia kerja di PJTV untuk promosinya, kemudian dibantu untuk pengemasan. Labelnya gitu, kita juga sedang usaha ke arah sana. Yang mudah-mudahan ini bisa dikembangkan gitu. Yang lainnya Pak, karena Bapak itu sekarang sudah aktif sekali ya dalam arti untuk misalkan mensosialisasikan dengan cara misalnya di media. Yang lainnya mungkin yang terus Bapak gali atau mungkin kembangkan di Cimong paling Pak selain dari Pak? Ya banyak. Yang harus dikembangkan di Cimaung pertama mungkin kita melihat kepada SDM yang ada di desa ya, itu juga harus kita pikirkan ya, karena terus terang bantuan ke pemerintah desa itu makin hari kan makin besar juga, makin besar aturannya cukup ketat, yang ngawasinnya juga banyak. Nah itu berarti kita harus mempunyai suatu suatu kemampuan seorang camat untuk bisa membina, membimbing sekaligus mengawasi, sekaligus memfasilitasi di situ ya, karena kita nggak mau lah terulang kembali kejadian-kejadian seperti masa lalu ya. Makanya saya selalu menegaskan ke kepala desa yang ada di Cimaung ya, kalau kewajibannya belum belum mereka laksanakan ya kita terpaksa diinikan dulu, bukan dipending, bukan menghambat ya, tapi ini untuk pembelajaran ke mereka, misalnya dalam masalah pajak. Ya. Karena kami temukan kemarin di Cimaung masih ada yang pajaknya bayar. Iya, saya selalu menekankan dari setiap program pemerintah, tolong pelaksanaannya dulu, pelaksanaan, pertanggungjawaban, ya kemudian kewajiban membayar pajak, laksanakan, baru untuk tahap berikutnya bisa bisa lancar. Mudah-mudahan itu bisa meminimalisir desa-desa yang ada permasalahan ke depannya. Nah itu harapan kita ke depannya, mungkin desa itu akan semakin lebih baik dan lebih baik, itu aja. Pak, terkait dengan anggaran yang turun ke desa Pak, yang tadi sudah diulas Pak, sejauh ini dari pihak kecamatan seperti apa usahanya? Karena mungkin ya sekarang rentan Pak ya, karena misalkan dengan media peliran bahwa kepala desa begini, mungkin di Cimaung seperti apa untuk misalkan memberi pengarahan kepada desa-desa atau kades-kades Pak, supaya tidak terjadi seperti yang tidak diinginkan Pak? Ya, pada prinsipnya ya
seorang kepala desa, dia leader yang ada di desa, harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan elemen-elemen yang ada di desa tersebut, lembaga-lembaga yang ada di desa, dengan BPD harus seiring sejalan, ya, dengan lembaga-lembaga yang lainnya juga gitu, dengan tokoh masyarakat juga gitu. Jadi jangan prosedurnya ditempuh lah. Kalau memang harus musdeh, lakukan musdeh perencanaan itu. Jadi setiap program yang diberikan, insya Allah kalau melalui musyawarah dusun, musyawarah desa, keputusan bersama diberitakan itu akan sesuai tepat sasaran, ya. Itu yang kita harapkan dari bapak-bapak ibu kades yang ada di sini, dan insya Allah mungkin mereka juga udah mengerti. Sekali lagi saya mohon maaf, saya bukan mengajarkan wajah kameri, tapi kita saling mengingatkan satu sama lain, dan itu menjadi tugas pokok dari kecamatan. Ya, gitu. Pak, kalau mungkin kegiatan lainnya di Cimawung itu kan di sini kan banyak potensi, Pak. Ya. Kesenian, olahraga, dan menurut Bapak seperti apa nih harus misalnya dikembangkan seperti apa? Karena di sini banyak potensi, Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, kemarin untuk kesenian kita udah mulai ada komunikasi dengan Paseban. Betul. Ya, karena saya lihat itu keseniannya tiap desa tuh hampir punya ciri khas masing-masing. Kita udah komunikasi dengan Paseban, dan mereka juga udah meminta di tiap desa itu minimal harus ada kepengurusan, ya, kepengurusan. Nanti juga mungkin kedepannya kita harus untuk pengembangan wisata di Cimawung. Tempat wisata terus terang di sini lumayan agak banyak. Tapi kopi, kafe, wisata alam, ya. Kalau untuk pengunjungnya juga udah banyak, tinggal bagaimana mengembangkan kesenian-kesenian yang ada di wilayah. Itu yang perlu kita pikirkan. Kalau bidang olahraga gimana nih kalau di sini, Pak? Bidang olahraganya? Olahraga, ya mudah-mudahan olahraga juga nanti bisa tergali, ya, potensi-potensinya mulai kelihatan apa yang bisa didorong ketika kabupaten, ya. Kemarin saya terus terang merasa bangga di sini. Kemarin informasi dari Pramuka yang luar biasa. Pramuka ya ada Pramuka itu prestasinya luar biasa. Terus terang di sini kemarin itu mau menduduki peringkat berapa itu? Waktu Jambore, Pak? Bukan. Kegiatan Pramuka. Ada prestasinya khusus, ya. Jadi kemarin itu kita urutan keberapa untuk yang meloloskan dari jalur Pramuka ke UIN, udah ada di sini. Ya. Berapa sih soal kemarin Pak yang terpilih untuk masuk ke UIN? Ya, ke UIN itu kemarin 2 informasi. Ya, melalui Pramuka Garuda kalau nggak salah. Iya. Ya, mudah-mudahan segera kembang, Pak, ya. Ya, mudah-mudahan bisa maju lagi lah ke depannya gitu. Pak, mungkin ada yang disampaikan atau khusus nih kepada para desa atau mungkin mau silakan, Pak. Ya. Baik Pak, para kades, Bu Kades, Kecamatan Cimawung, saya selalu menitipkan lakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, ya, selalu amanah apa yang diberikan oleh pemerintah, ya, hindari penyimpangan atau hal-hal yang sekiranya menjadi permasalahan. Bangun komunikasi yang baik dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat, termasuk jajaran-jajaran TNI dan kepolisian. Ini tentu untuk kondisivitas, ya. Untuk program saya kira silakan diikuti alurnya, SOP-nya seperti apa. Jangan sampai keluar dari aturan apa yang menjadi kewajiban desa agar dilaksanakan. Insya Allah kami di kecamatan selalu siap melakukan pembinaan, memfasilitasi agar ada percepatan pembangunan. Ya, terakhir dari saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Bandung, kepada Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda, dan semua pejabat di Kabupaten Bandung. Insya Allah melalui kebijakan Bapak Bupati Bandung ini, alhamdulillah program-programnya sangat menyentuh kepada masyarakat. Kemudian bimbingan kepada kami juga selaku yang ada di kewilayahan luar biasa dari Bapak Bupati Bandung. Beliau dengan pengalamannya yang luar biasa, yang berkecimpung di birokrasi, memberikan contoh kepada kami sehingga kami bisa melakukan yang terbaik untuk masyarakat, untuk Kabupaten Bandung, untuk Bapak Bupati dan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Bandung. Sehat selalu, terus berkah,
selamat dan Kabupaten Bandung semakin pedas ke depannya. Itulah pemirsa, saya bincang-bincang dalam program Ngobras, yaitu ngobrol serius tapi santai dengan Pak Camat. Ini yang mana memberikan wejangan kepada para kepala desa khususnya di Kecamatan Cimaung supaya betul-betul menjalankan kinerjanya dengan baik dan selalu koordinasi ya, komunikasi. Ya mudah-mudahan nih apa yang disarankan itu menjadikan cambuk motivasi ya jadi kepala desa untuk terwujudnya desa saya yang Kecamatan lebih maju lagi. Bapak terima kasih atas waktunya. Pemirsa cukup sekian Ngobras dari Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Kita jumpa lagi dengan waktu dan kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.